Kesombongan Malaysia remehkan timnas Indonesia berujung karma. Miris. Kisah Hernando Ari kalah dengan pemain titipan saat seleksi timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya di Berkah Timnas. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, sebelumnya mengejek timnas Indonesia mengenai kemampuan mereka dalam Piala Asia 2023. Ia menyatakan bahwa Indonesia hanya akan menjadi lumbung gol di fase grup dan tidak berpotensi lolos ke babak 16 besar. Jika memandang secara realistis, Indonesia tidak akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menjadi lumbung gol di fase grup. Mungkin Indonesia main di Piala Asia hanya sekadar memberi hiburan di saat pemain bosan berlatih dan bermain di matchday, kata Kim Pan-gon. Hanya pasukan Malaysia saja yang dari ASEAN bisa mengimbangi tim-tim lawan. Terus maju Harimau Malaya bakal jadi king ASEAN di dunia nyata bukan di dunia maya, lanjut Kim Pan-gon. Ungkapan tersebut kemudian berbalik ketika timnas Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0, mendekati langkah mereka menuju babak 16 besar Piala Asia 2023. Di sisi lain, harapan untuk timnas Malaysia berakhir lebih awal. Mereka tersingkir di fase grup setelah mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan awal melawan Yordania dengan skor telak 0-4 dan Bahrain dengan skor tipis 0-1. Hasil tersebut menjadi ironi bagi pernyataan Kim Pan-gon yang mengklaim bahwa Malaysia adalah satu-satunya tim dari ASEAN yang bisa bersaing di level tersebut. Kesuksesan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 dengan hampir lolos ke babak 16 besar, serta pencapaiannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membangkitkan perhatian Kim Pan-gon. Ia mengakui keberhasilan tersebut membuatnya iri, dan ia ingin meniru strategi Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, yang sukses mendatangkan pemain keturunan berkualitas dari Eropa untuk memperkuat skuadnya. Demi kebangkitan Malaysia, Kim Pan-gon tidak malu untuk mengikuti jejak Shin Tae-yong yang berhasil mendapatkan banyak pemain keturunan berkualitas di benua biru. Usaha lain yang mungkin bisa kami ikuti adalah cara pelatih timnas Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan, kata Kim Pan-gon. Namun, Malaysia sendiri gagal melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah hanya menempati peringkat ketiga dalam grup mereka. Kim Pan-gon mengakui bahwa untuk mencapai level yang diharapkan, Malaysia perlu memperbaiki sistem pengembangan pemain lokal mereka. Bagi saya kebutuhan utama adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain lokal terbaik. Setelah itu, barulah usaha selanjutnya dengan strategi untuk bersaing dengan tim lain, ucap arsitek asal Korea Selatan tersebut. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam hal ini, Kim Pan-gon bertekad untuk mengejar perbaikan tersebut agar sepak bola Malaysia dapat bersaing dengan lebih baik di tingkat internasional. Realitanya sepak bola di Malaysia, saya dapat melihat situasi yang agak sulit tetapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Kami tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka memiliki sistem yang sangat bagus. Saya rasa kita perlu memeriksa dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan bakat-bakat muda. Sangat penting untuk melahirkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahun, ungkapnya. Dengan demikian, Kim Pan-gon menyoroti pentingnya membangun fondasi yang kuat dalam pengembangan pemain muda untuk menciptakan keberhasilan jangka panjang bagi timnas Malaysia, mirip dengan apa yang berhasil dilakukan oleh negara-negara dengan sistem pengembangan sepak bola yang baik seperti Korea Selatan dan Jepang. Berita selanjutnya datang dari kiper utama timnas Indonesia. Kisah Hernando Ari, kiper muda yang menjadi sorotan dalam seleksi timnas Indonesia,
memberikan gambaran yang menyentuh tentang perjuangannya dalam dunia sepak bola tanah air. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat liku-liku dan tantangan yang harus ia hadapi, termasuk kejadian tidak mengenakan yang menarik perhatian banyak orang. Hernando Ari bukanlah nama yang asing di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ia mulai menarik perhatian publik saat berhasil menggeser posisi Nadeo Argawinata sebagai kiper utama timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Namun, perjalanan menuju puncak kesuksesannya tidaklah mudah. Salah satu momen krusial dalam perjalanan Hernando adalah saat ia mengikuti seleksi untuk timnas Indonesia U16 bersama dengan timnas pelajar. Pada saat itu, di tengah proses pengumuman pemain yang lolos, Hernando mengungkapkan pengalamannya yang pahit. Ia merasa bahwa ada kehadiran unsur nepotisme dalam proses seleksi tersebut. Jadi waktu pengumuman itu dikumpulinkan. Itu zamannya Supriyadi yang kenceng itu. Itu pun sama, gak lolos juga, Supriyadi. Pengumuman itu kayak gitu, ujar Hernando dengan penuh perasaan, seperti yang ia ceritakan dalam wawancara dengan kanal YouTube Sport 77 pada Rabu, 19 Juni 2024. Hernando menceritakan bahwa ada orang yang dengan terang-terangan mengklaim hubungan dalam untuk mempengaruhi hasil seleksi. Ada orang iming-iming gini doang, anak saya mau berkarir di luar negeri. Sumpah, depanku ngomongnya. Ada faktor itu, orang dalam. Kayak percuma gitu, akhirnya saya gak lolos dari situ kan di Subang waktu itu. Seleksi, tambahnya dengan nada kecewa. Meskipun menghadapi rintangan yang demikian, semangat Hernando tidak luntur. Dia masih terus berjuang untuk mewujudkan impian untuk membela timnas Indonesia, meski pada saat itu dia masih duduk di bangku SMP. Keberuntungan akhirnya berpihak padanya ketika penampilan gemilangnya di laga uji coba antara timnas Indonesia U16 dan timnas pelajar menarik perhatian pelatih. Saya akhirnya terpilih masuk ke seleksi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U16 2020 di Thailand setelah penampilan gemilang saya di laga uji coba, ceritanya dengan senyum bangga. Walaupun mengalami kekalahan telak 1-7 dalam laga pertama, Hernando dan rekan-rekannya berhasil membalas dengan kemenangan 1-0 di laga kedua. Prestasi ini membawa Hernando masuk ke dalam timnas Indonesia U16, di mana dia kemudian dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Ketika dipilih menjadi kiper inti untuk kualifikasi di Thailand, saya sangat terkejut dan bersyukur. Bersama Ahluds, Rizky anaknya Pak Sudirman, kami bersatu di timnas untuk mewakili bangsa, ujarnya dengan rasa bangga. Hernando Ari adalah contoh nyata keteguhan dan semangat juang dalam menghadapi cobaan dalam karir sepak bola. Meskipun harus menghadapi tantangan dan ketidakadilan, dia mampu mengubahnya menjadi motivasi untuk terus maju dan meraih impian. Kisahnya menginspirasi banyak generasi muda yang bermimpi untuk sukses di dunia olahraga, bahwa dengan tekad dan usaha keras, segala halangan dapat diatasi.